Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah tampilan atau form untuk menyimpan sebuah data ke dalam tabel siswa. Nah, di sini dalam tabel siswa ini kita memiliki yang namanya NIS, nama, alamat, agama. Ketika kita lihat strukturnya, berarti di NIS di sini tuh dia itu tidak melakukan auto increment, berarti kita akan memasukkan secara manual. Namanya juga kita masukkan secara manual, alamat juga kita masukkan secara manual, dan agama juga kita masukkan secara manual. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita buka dulu seperti biasa sebuah text editor kita menggunakan Visual Studio. Kemudian di Visual Studio ini kita bisa membuka file, klik file, kemudian kita bisa membuat yang namanya open folder. Kita buat open folder. Setelah itu kita harus masuk ke bagian XAMPP nya. Nah, letak dari XAMPP itu adalah biasanya di C, kemudian kita kasih di sini ya, XAMPP, kemudian kita masuk ke dalam folder htdocs. Kita buat sini. Nah, di sini kita harus buat sebuah folder. Misalkan di sini Pak Guru akan membuat sebuah folder namanya Pringgabaya. Dan kita bisa select foldernya di sini, select folder. Kemudian kita don't save. Oke, baik. Nah, di sini sekarang kita sudah memiliki sebuah folder namanya Pringgabaya. Setelah itu untuk membuat tampilannya, maka kita akan membuat yang namanya sebuah file ya. Kita klik bagian sini new file, kemudian kita berikan dia namanya. Nah, di sini saya akan memberikan nama misalkan form siswa. .php. Kita langsung menggunakan PHP ya, bukan menggunakan HTML. Kemudian baru kita enter. Nah, setelah itu kita akan membuat formnya. Tekan shift kemudian enter. Nah, di sini kita akan buat formnya. Nah, di sini kita akan ubah namanya menggunakan form siswa. Ini untuk title-nya. Kemudian sekarang kita baru buat tampilannya. Yang pertama tampilannya Pak Guru akan menggunakan yang namanya tag H1. Di sini Pak Guru akan kasih dia namanya form siswa. Semuanya kita kasih huruf besar. Form siswa. Oke. Baik, setelah itu kita lihat dulu ke bagian database kita seperti yang tadi kita lihat. Nah, di sini di siswa ini dia itu terdapat dari 4 nama ya, NIS, nama, alamat, dan agama. Berarti kita akan membutuhkan formnya itu 1, 2, 3, 4 dan 1 button ya. Berarti kita akan membuat 5. Maka di sini kita akan balik ke kode editor, kemudian kita akan membuat misalkan di sini kita kasih dia label. Kita kasih di sini nama. Nah, di sini kita kasih nama, kemudian setelah itu kita kasih di bagian bawah ini inputannya. Kita kasih karena nama ini kita kasih dia inputan, input dengan tipe teks. Nah, di sini name-nya kita kasih dia F nama. Sedangkan ID-nya biar disamakan dengan nama yang ini ya. Nama, jika for-nya nama, maka di sini juga kita kasih dia nama. Oke, kita simpan. Dan kita cek sekarang apakah sudah bisa diakses atau belum. Maka di bagian sini kita akan membuat seperti ini. Kita tulis di sini local host / dan kita kasih nama folder kita yang tadi. Nama folder kita adalah Pringgabaya. Nah, di sini dia form siswa. Kita klik form siswa. Oke, kita sudah membuat sedikitnya form siswa seperti ini. Form siswa ada nama. Kemudian setelah itu kita akan membuat lagi untuk inputan di NIS-nya terlebih dahulu ya. Kita kasih NIS, nama, alamat, dan agama. Berarti kita tambahkan di atasnya di sini. Kita kasih dulu di sini. Kita kasih dia di sini misalkan label lagi. Label, kemudian for NIS. Di sini kita kasih dia NIS. Kita kasih titik 2, spasi. Kemudian di bawahnya juga berupa inputan. Input untuk NIS-nya kita gunakan tipe teks saja. Input tipenya tipe teks.
tipe teks, kemudian name-nya kita kasih F nis, kemudian di sini ID-nya juga kita kasih dengan nis. Oke. Setelah itu nanti di sini kita kasih dia apa? BR juga bisa ya. BR. Untuk biar dia ke bawah. Kita simpan dan lihat hasilnya. Siswa refresh. Nah, di sini ada nis, nama dan nis dan nama. Selanjutnya kita akan membuat namanya alamat sama agama. Maka di sini juga kita akan buat di bawahnya. Kita kasih lagi BR. Kemudian kita kasih label. Kita kasih alamat. Di sini kita kasih alamat. Kemudian di bawahnya kita kasih inputan, tipenya juga teks. Input dengan tipenya teks. Oops, salah. Nah, teks. Kemudian kita kasih F alamat. Ini untuk name-nya, penting diperhatikan F alamat, dan di sini ID-nya samakan dengan for-nya alamat. Kemudian setelah itu kita buat lagi BR untuk biar dia ke bawah. Kita tambahkan lagi dengan label. Kemudian di sini kita kasih dia agama. Nah, di sini kita untuk agama kita ketik manual saja untuk sementara waktu. Kita ketik manual. Nanti kita akan ubah sedikit-sedikit. Kemudian di sini kita sudah agama. Kemudian kita tambahkan ya input, tipenya itu teks. Di sini kita kasih F agama. Ini ID-nya juga agama. Oke, setelah itu kita simpan. Setelah kita simpan, kita kembali ke form siswa, kemudian kita refresh. Nah, sekarang kita sudah memiliki nis, nama, alamat, dan agama. Kita membutuhkan satu lagi, disebut di sini buttonnya. Tombol yang akan diklik biar dia bisa menyimpan datanya ke dalam database. Maka di bagian sini kita tambahkan sebuah button. Ada dua cara membuat sebuah button. Kita bisa menggunakan tipenya itu input dengan tipe button. Ini bisa ya, kita menggunakan tipe button. Maka jadi seperti ini, bisa dia kita kasih value-nya misalkan simpan. Nah, kalau kita simpan seperti ini, maka hasilnya nanti seperti ini. Tuh, ada simpannya di sini. Atau kita juga bisa menggunakan tag HTML berupa button. Teksnya button. Nah, ini tipenya itu adalah submit. Kita klik button tipe submit. Kemudian di sini kita tulis namanya apa? Simpan. Jangan lupa di dalam submit ini kita harus kasih juga namanya atribut name-nya. Ingat, name bukan nama ya, nama name tapi name. Kemudian kita kasih di sini simpan misalkan tulisnya simpan. Maka setelah itu kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Kita pengen simpannya ke bawah, maka kita tambahkan tag BR. Di atasnya kita kasih BR. Oke, kemudian kita simpan dan hasilnya nanti seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Inilah sedikit pembuatan form untuk tampilan input data siswa ke dalam database. Untuk penginputannya kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.